Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang pertama, mulai dengan ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar hamba dan setiap anak-anakmu mengucap syukur untuk setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Sehingga dengan mengucap syukur, Engkau juga kami persilahkan bekerja, berkuasa, berkarya, memperbaharui hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati waktu pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu, ampuni Tuhan untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal pertama, saya akan memulai dari ayat yang ke-14. Di ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang ku maksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji kepada Tuhan. Saudaraku, firman itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Statement atau pernyataan yang luar biasa dari Allah melalui tulisan Yohanes yang berkata, jika firman itu telah menjadi manusia. Itu adalah sesuatu pernyataan yang luar biasa. Allah telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dan telah tinggal di antara penduduk Israel, di antara orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Allah sendiri. Tetapi saudara, dari apa yang kita sudah baca, justru ditolak, dimusuhi, bahkan difitnah, dianiaya, disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Tetapi telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang mana Anda tahu dialah Yesus. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, Allah yang telah turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Di dalam sejarah artinya peristiwa yang nyata yang telah dialami oleh penduduk bumi, yaitu jikalau mereka telah menyaksikan Allah yang turun dari sorga mengambil rupa sebagai manusia yang kita kenal dengan sebutan Yesus. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Ini sejarah saudara. Dan tidak ada buku agama lain atau tokoh agama lain yang seperti ini, seperti Yesus, ya. Yesus yang sudah datang, yang sudah disiksa, mati disalibkan, bahkan dibangkitkan dari kematian dan naik ke sorga. Itu semua adalah sejarah dan sejarah
di antara manusia, saudara. Di antara manusia, tidak ada tokoh agama yang sudah mati dan kemudian dibangkitkan dan tidak mati lagi seperti Yesus terangkat ke sorga. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau Anda mau tahu kebenaran cerita tentang Yesus, tentang firman yang telah menjadi manusia, dan segala peristiwa yang telah terjadi berkenaan dengan Yesus, jangan hanya percaya kepada khotbah orang, omongan orang, tetapi bacalah Alkitab. Alkitab adalah sumber utama, sumber kebenaran tentang Yesus. Di Alkitab ini sudah ditulis tentang Yesus sebelum Yesus sendiri datang sebagai manusia, saudara. Dan Yohanes ini telah melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Saya akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ke-9 saya akan baca dengan cepat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Dan inilah kesaksian Yohanes, saudara, tentang yang mana Yohanes telah melihat kemuliaan Yesus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 17, di situ juga ada kesaksian. Terdengar suara dari surga. Ketika Yesus selesai dibaptiskan, ada suara dari surga, dari Allah Bapa yang berkata hal yang sama, saudara. Di dalam Yesus terdapat kasih karunia Allah. Tadi dikatakan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yesus itu ada kasih karunia. Bukan hanya ada kasih karunia, saudara. Di dalam Yesus itu dicatat penuh kasih karunia. Full of grace. Ya. Tiada dosa manusia yang tidak bisa diampuni oleh Allah di dalam Yesus. Tidak ada, saudara. Atau berapapun banyaknya dosa seseorang. Entah dia adalah seorang asusila atau perampok dan pembunuh. Jika dia mau bertobat, dia akan terampuni oleh Allah di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus penuh kasih karunia untuk mengampuni setiap orang yang mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan dia akan diberi satu kehidupan yang baru, saudara. Bukan hanya itu saja. Setelah orang itu bertobat, dia masih akan diberi kesempatan hidup, ya, kalau tidak dihukum mati karena perbuatannya. Dia akan masih diberi
karunia demi kasih karunia oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus yang penuh kasih karunia akan menuntun dia, akan menuntun saya dan saudara senantiasa. Dan di dalam kasih karunia yang kita terima dari detik ke detik itu, kita akan dirubah, dijadikan baru, disempurnakan. Itu saudara. Saya, Anda termasuk pendeta, pastor, hamba Tuhan Yesus, kita masih memerlukan kasih karunia demi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus tidak ada dusta. Yesus penuh dengan kebenaran. Jika Anda ingin tahu kebenaran yang penuh itu ada di dalam Yesus, saudara. Manusia boleh berbicara tentang kebenaran, tetapi kalau dasar pembicaraan kebenaran itu tidak dilandasi oleh kebenaran yang ada di dalam Yesus, kebenaran yang mereka bicarakan, yang Anda bicarakan akan menjadi kebenaran yang relatif, ya, tergantung kata siapa. Tetapi kalau Anda berbicara tentang kebenaran dan dasarnya adalah kebenaran yang sejati yaitu Yesus, Anda akan mendapatkan jawaban yang jelas, yang pasti. Itu saudara, ya, bedanya. Dan yang paling utama jika bicara tentang kebenaran, sebenarnya ini yang paling utama. Manusia hanya bisa dibenarkan Allah untuk diampuni dosanya dan mendapat jaminan yang pasti untuk bisa masuk surga karena di dalam Yesus. Itu aja saudara. Di dalam Yesus ada kepastian. Dan saya harap sebagai orang Kristen, Anda akan memiliki kepastian jikalau Anda mati hari ini, minggu depan, atau bahkan 50 tahun ke depan sebagai orang Kristen. Dan jika Anda ditanya, kalau kamu mati mau kemana? Hendaklah Anda memiliki keyakinan dan sudah tahu di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Di ayat 15, saudara, tujuan kelahiran Yohanes kembali bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyaksikan siapa Yesus sebelum Yesus hadir di antara manusia untuk melakukan pelayanannya secara umum. Menurut usia memang Yohanes lebih tua daripada Yesus. Elizabeth, ibu daripada Yohanes, telah terlebih dahulu hamil dan melahirkan daripada Maria yang menyusul kemudian. Saudara, tetapi di sini Yohanes berkata jika Yesus itu telah ada sebelum Yohanes. Bahkan di Yohanes pasal ke-8 ayat 58, di situ Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham, Yesus telah ada, saudara. Yesus adalah firman yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebelum segala sesuatu dijadikan itu kembali. Ada di awal daripada Yohanes pasal yang pertama ini. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Selain Yesus itu adalah 100% manusia, tetapi Yesus juga adalah 100% Allah. Saudara, dengan mengikuti Alkitab, Anda akan bisa mendapatkan pengertian, pemahaman yang cukup untuk mengerti, untuk memahami jika Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang maha kasih dan esa, dan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala yang diciptakan itu adalah Allah yang dikenal dengan Allah Tritunggal. Itu sebenarnya, saudara. Dan kembali Anda bisa mendapatkan pengajaran, pelajaran, informasi tentang ini semua di Alkitab. Oleh karena itu, bacalah Alkitab. Di ayat 16 tadi dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yesus tidak akan pernah kekurangan kasih karunia, saudara. Yesus kaya, bahkan dikatakan penuh akan kasih karunia. Setiap manusia untuk bisa dilepaskan, bahkan mengalami kelepasan hidup. Hidup yang merdeka memerlukan kasih
karunia Allah di dalam Yesus. Saya akan berkata poin yang penting di sini, saudara. Orang yang menyadari jika dia memerlukan kasih karunia demi kasih karunia tiap detik, tiap menit, tiap hari dari Tuhan, karena dirinya masih mendapati jika dirinya juga masih melakukan kesalahan, bahkan masih berdosa, akan membuat orang itu menjadi orang yang rendah hati dan bertambah mengasihi, karena kehidupannya tergantung karena kasih karunia dari Tuhan. Kalau orang yang mengharapkan kasih karunia demi kasih karunia tiap hari dari Tuhan, hidupnya diisi oleh keangkuhan, kesombongan, bahkan kejahatan, itu tidak benar. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat, saudara, yang diberikan Allah kepada Musa telah disalah mengertikan manusia sejak dulu. Ya. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada manusia melalui Musa sebenarnya agar manusia itu mengenal hukum Allah yang sempurna dan menemukan jika manusia itu penuh dengan dosa. Dengan melakukan hukum Taurat, manusia tidak akan bisa diselamatkan dan masuk surga, tetapi justru akan dihakimi dan dihukum mati. Tetapi itu yang sudah terbalik-balik, saudara. Orang memegang hukum Taurat untuk dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu adalah satu kesalahan total. Orang-orang yang hidup di perjanjian lama tidak diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi dibenarkan Allah karena iman mereka. Mereka percaya akan janji Mesias yang akan datang di kemudian hari. Dan kita saat ini, saudara, yang hidup di dalam perjanjian baru atau setelah kelahiran Yesus, kita tahu jika Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Di dalam Yesus, setiap manusia bisa menerima kasih karunia Allah yang membenarkan manusia di hadapan Allah dan menerima janji yang pasti akan kehidupan kekal atau sorga. Yang indah yang ditulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 oleh Rasul Paulus demikian bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu manusia diselamatkan oleh iman. Iman di dalam nama Anak Allah Tunggal Yesus Kristus itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya akan akhiri di 18, saudara. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun. Mungkin ada kesaksian tentang seorang yang menyaksikan jika dia pernah melihat Allah. Alkitab mencatat termasuk Nabi Musa tidak diperkenankan Allah untuk melihat Allah. Karena kalau Allah memperkenankan Musa melihat Allah, dikatakan Musa akan mati. Setiap manusia yang berdosa bertemu melihat kekudusan Allah, dia akan mati. Jadi tahu, kalau orang berkata saya bertemu dengan Allah, mimpi iya, tetapi kalau benar-benar terjadi dia sudah mati, saudara. Manusia yang berdosa tidak akan tahan dan akan mati jikalau melihat Allah yang kudus. Tetapi, saudara, yang indah, Allah telah memberikan Yesus anak tunggalnya yang telah ada senantiasa bersama dia, agar manusia mengenal dan tahu Allah. Yesus adalah pernyataan dari Allah tentang dirinya sendiri. Istilahnya Anda mau mengenal, mau tahu Allah, di dalam Yesus itulah, saudara. Di dalam Yesus itulah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yesus itu manusia
bisa mengenal Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.